Iya. Coba Bang Suma kalau ada Alkitab di situ, coba dibuka ayat-ayat yang tadi saya bilang. Iya, Tidak betul, ada betul. ayat di Alkitab Yesus mati hari Jumat. Tanggalnya ganti-ganti, bulannya ganti-ganti, bulan Maret, bulan April. Nggak ada Yesus mati di Maret, mati di April. Nggak ada. Hmm. Ya. Dan kita lihat di Mazmur 104 ayat 19. Iya. Di situ dikatakan, engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Kata waktu di situ moed. Moed artinya hari ibadah. Hari. Iya. Betul atau tidak? Betul Bang, betul. Jadi Paskah itu selalu 14 Nisan, dan 14 itu selalu hari ke-6, dan ada tanda di langit, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Ada. Tai. Agama tak ada punya malu, tak ada harga diri. Cukup rupanya kau sebut Theos aja atau Tuhan Bapa. Apa kau bawa Tuhan kami? Penipu. Dasar agama Spanyol, separuh nyolong. Kita mau diskusi baik-baik. Udah disampaikan, dinasihati, jangan bawa Tuhan kami. Masih tetap dengan gampangnya menyebut Tuhan kami di situ. Inilah kalau kita angkat bicara, mereka dibilang Islam intoleran. Kalian yang tidak toleransi, kalian membawa Tuhan kami dalam pijakan-pijakan agama yang tidak sesuai dengan nama Tuhan Allah. Kalian bawa ke situ dalam ajaran pagan yang Anda anut itu, 3 dewa. Kenapa Tuhan kami dibawa ke sana? Nggak sadar kan kalian betapa kalian telah menghujat umat Islam, dan begitu sabarnya umat Islam ini? Berat kali rupanya kau sebut Theos. Halo, semangat siang. Ya, selamat siang Bang Juma. Siang juga Bang. Dari Kristen gereja mana? Saya Kristen Katolik. Oke. Baik Bang. Ini ada tema terkait dengan sembahan saudara. Kok bisa diberi kekuatan? Bukankah Tuhan itu maha kuat? Silakan. Iya, Bang Juma juga harus tahu asal usul Yesus itu datang dari mana. Ya, Dia tahu Yesus, dari ya, Tuhan. Yesus itu kan adalah firman-Nya Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, setelah dia menjelma menjadi manusia, Itu kata siapa Bang? kata Alkitab. Itu dia masalahnya, itu di situ. Tadi di awal saya sudah menjelaskan ke Pendeta Kingdom, kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen menambatkan kepercayaannya kepada sebuah buku yang tidak memiliki validasi dari Yesus, sehingga semuanya salah. Kalau kalian percaya kepada Al-Quran, Al-Quran dapat validasi dari Nabi Muhammad. validasi dari Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad azam menerima wahyu pertama kali di dalam gua Hira, tidak ada tanda bukti-buktinya. Kalian percaya? bukan. Kalian Ini berbicara, siapa yang menempatkan Nabi Muhammad? ini berbicara mengenai validasi sebuah kitab, Ya, bukan betul. berbicara mengenai proses pewahyuan. Nah sekarang Anda mengatakan Yesus itu awalnya adalah firman. Itu kata siapa?
Ya memang kata Alkitab. Nah, itu dia. Adakah Yesus mengatakan itu? Apa? Adakah Yesus mengatakan itu? Apakah di dalam Alkitab Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku? Saya tidak ke sana. Yang saya tanyakan ini, yang Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, adakah Yesus mengatakan seperti narasi Anda bahwa dia adalah firman yang turun bumi menjadi manusia? Kalau di dalam Alkitab, Bang Juma juga harus mengerti. Di dalam Alkitab secara langsung Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku. Tidak ada ayat yang mengatakan seperti ini. Ya udah, terus kenapa Anda melakukan sesuatu penyembahan terhadap manusia yang bisa kemudian mendapatkan kekuatan dari malaikat? Tunggu dulu. Tapi kita bisa membuktikan kepada Bang Juma kalau di dalam ayat-ayat dan di dalam Alkitab banyak sekali yang mendukung dia dan mengatakan dia itu sebagai Tuhan, itu banyak sekali. Bagaimana bisa mau jutaan data di dalam Bible, tapi Bible itu tidak ada validasi? Dan itu hanya tafsiran Anda saja. Sekarang begini, yang diutus untuk dipercaya Yesus atau pengarang Bible? Apa? Yang diutus untuk dipercayai oleh Tuhan, Yesus atau pengarang Bible? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Yang mau didengar pengarang Bible atau Yesus? Yesus. Bukan pengarang Bible yang mau didengar. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan Yesus. Barang siapa percaya kepada Yesus tidak binasa. Yang mau dipercaya Yesus apa pengarang Bible? Yesus. Terus kenapa Anda membawa Bible ketika berbicara tentang konsep siapa Yesus? Kenapa enggak Yesus aja? Kan yang harus dipercaya Yesus. Nah, terus kenapa enggak Yesus aja menjadi rujukan? Halo, semangat siang. Iya, siang semua. Iya, buka kamera Bang, silakan. Cuma menghayal saja. Ya, Tuhan keluar dari puki itu yang hayalan. Tuhan keluar dari selangkangan itu hayalan. Anda lah yang menghayal. Anda lah yang menghayal. Masuk surga hayalan. Yesus Tuhan hayalan. Semua serba hayalan. Coba. Yesus Tuhan hayalan. Kitabnya firman Tuhan hayalan. Paulus adalah rasul Tuhan hayalan. Surganya Kristen menari dan berjoget hayalan. Tuhan keluar dari kubur hayalan. Tuhan makan ikan kering, ikan goreng hayalan. Tuhan kelaparan hayalan. Tuhan ketakutan hayalan. Tuhan diberi kekuatan hayalan. Tuhan tidur hayalan. Tuhan netek hayalan. Tuhan pakai sempak hayalan. Tuhan ada nonotnya hayalan. Tuhan punya anus hayalan. Semua hayalan. Hayalan terus, menghayal terus. Tuhan pakai sendal swallow, hayalan terus. Tuhan jadi mayat, hayalan terus. Tuhan minum madu, hayalan
hayalan saja. Tuhan kena diare, hayalan saja. Tuhan takut panuan, hayalan saja. Ada Tuhan kena tusuk besi, itu hayalan, Menghayal saja. Ada Tuhan berak celana, Cuma itu hayalan. Ada manusia netein Tuhan, hayalan saja. Ada orang ganti popok Tuhan, hayalan saja. Ada Tuhan makan bubur, hayalan saja. Ada Tuhan naik ojek, hayalan saja. mati Ada Tuhan naik perahu, hayalan saja. Tuhan punya kartu keluarga, hayalan saja. Tuhan punya KTP, hayalan saja. Halo, semangat siang. Assalamualaikum Bang Cuma. Waalaikum abang. Dari mana Jadi ini? karena saya dalam Islam ini masih awam, karena awam mualaf juga kan. Oh iya bang. Jadi ada yang Jadi mempelai wanita di surga, hayalan semua. Halo, semangat siang. Halo. Siang Bang Suma. Siang juga bang. Lagi makan toh? Ya, udah selesai. Oh, dari Katolik abang. Saya Kristen tapi dulu saya Advent, tapi saya sudah keluar dari Advent. Oh. Karena Sekarang nggak ada Sabat Sabtu di Alkitab, ya? Nggak ada di Alkitab Sabat Sabtu. oh gitu. Iya, nggak ada di Alkitab Yesus mati hari Jumat, nggak ada. Jadi sekarang di Protestan abang ini. Iya, saya di Protestan, tapi saya juga Protestan yang tidak punya gereja, karena Sabat di Alkitab itu kan angka 8, 15, 22, 29. Kita lihat dari bulan, ya, kita lihat dari bulan. Bulan hilal itu di Alkitab bilang itu hari bulan baru. Itu kan yang Islam pakai untuk satu Syawal, satu Ramadan, ya kan? Nah, untuk menentukan hari kan dari situ. Itu bulan baru, besoknya baru hari pertama. Maka sabatnya itu tanggal 8, 15, 22, 29. Tanggal 8 bulan setengah, 15 purnama, 22 setengah lagi, 29 bulannya gelap, baru kembali hilal lagi. Nah, itu kan saya Kristen yang menentukan sabat itu. Bukan Jumat, Sabtu, Minggu, itu nggak ada di Alkitab. Iya, jadi tidak punya gereja, tapi jemaat ada bang. Ada. Oh, apa nama Kristennya itu? Kami Remnant Ministry. Oh, Ya, ministry. umat sisa di bumi. Iya. Keren. Kami tidak makan babi. Tapi makan orang enggak? Enggak. Oh, iya. Enggak minum teh, kopi, enggak. Keren abang ini, Pak. Apalagi alkohol, tidak. Iya. Jadi kalau abang berbicara tentang Yesus yang ini ya, yang mati hari Jumat, itu enggak ada di Alkitab tuh. Yesus tuh mati tanggal 14 Nisan. Itu ada di Alkitab. Oh, keren.
Berarti setiap tahun berubah tanggal Enggak. Masehinya berarti. Kalau pakai kalender Alkitab, tetap 14 Nisan itu hari ke-6 dan bulan di langit purnama sampai hari ini. Iya, maksudnya setiap tahun berarti dia ada berubah berdasarkan tanggal Masehi. Tidak Ya, menetapkan kalau 25 berdasarkan Desember. tanggal Masehi kan dia berubah-berubah kan jatuh di hari yang berbeda. Ini Tapi kalau pakai ilmu bulan, ilmu bintang. Bagus, bagus. Kalau pakai kalender Alkitab, pakai patokan bulan itu nggak berubah, tetap. Nah, yang Iya, saya iya. tanya itu begini, kenapa Islam udah pakai bulan menentukan satu Syawal, satu Ramadan? Kenapa mereka nggak lanjutkan untuk menentukan hari Sabat juga pakai bulan? Ya, betul. Kan harusnya untuk menentukan hari ketujuh kan pakai siklus bulan. Iya. kan? Hari pertama setelah hilal baru besoknya itu hari pertama. Sampai hari ketujuh tuh bulan udah setengah lingkaran. Iya. Dan di Sabat ya, Sabat di Alkitab itu semuanya bentuk angka 8, 15, 22, 29. Ya, contoh ya. Ya, di Kejadian 1 ayat 14. Tuhan berfirman, "Jadilah benda-benda penerang. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda untuk menentukan moed yang tetap, hari-hari dan tahun-tahun." Jadi untuk menentukan hari dan tahun, moed itu hari-hari bertemu dengan Tuhan, hari ibadah. Itu semua ditentukan oleh benda di langit. Contoh Paskah, ya, Paskah ya. Contoh ya, hari Paskah. Di dalam Imamat 23 ayat 5, di situ Nabi Musa katakan Paskah itu tanggal 14 bulan Nisan. Ya. Kitab Yosua 4 ayat 19. Di situ dikatakan begini. Bangsa itu keluar dari sungai Yordan tanggal 10 bulan pertama. Yosua pasal 5 ayat 10. Pada hari yang ke-14 bulan itu, mereka merayakan Paskah di Gilgal itu. Nah, kemudian 2 Tawarik 35. Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih tanggal 14 bulan pertama. Esra 6 ayat 19. Mereka yang pulang dari pembuangan merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Yehezkiel 45 ayat 21. Kamu harus merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan pertama. Dan Yohanes membuktikan Yesus disalibkan saat Paskah. Di Yohanes 18 ayat 39 dan 40. Pilatus berkata kepada orang Israel, "Pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu aku bebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Tetapi kalau Yesus yang disalibkan saat hari Jumat, tanggalnya ganti-ganti, bulan Maret, bulan April, ini saya nggak tahu ini Yesus dari mana. Iya. Coba Bang Suma kalau ada Alkitab di situ, coba dibuka ayat-ayat yang tadi saya bilang. Iya, Tidak ada ayat di Alkitab Yesus mati hari Jumat. Tanggalnya ganti-ganti, bulannya ganti-ganti, bulan Maret, bulan April. Nggak ada Yesus mati di Maret, mati di April, nggak ada. Ya. Dan kita lihat di Mazmur 104 ayat 19. Iya. Di situ dikatakan, "Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu." Kata waktu di situ moed. Moed artinya hari ibadah. Hari. Iya. Betul atau tidak? Betul Bang, betul. Jadi Paskah itu selalu 14 Nisan, dan 14 itu selalu hari ke-6, dan ada tanda di langit yaitu bulan purnama sampai hari ini. Itu baru Paskah yang benar. Tapi gini Bang, kalau kita lihat ministry ini tetap aja Yesus itu sebagai Tuhan, bukan? Iya. Iya. Cuman perbedaan-perbedaan mendasar aja dari aspek hari dan juga tentang kematian dan kebangkitan. Tapi Ya. Yesus tetap aja Tuhan, kan gitu. Betul. Nah, kalau pandangan saudara, kenapa bisa anak Maria, anak manusia ini Tuhan? Ya, itu kan karena kalau kita baca di Yehezkiel pasal
28, kemudian Yesaya 14, ya. Itu kan di surga itu setan berontak kepada Tuhan karena dia iri kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus saja yang diundang untuk rapat-rapat ilahi, sedangkan setan tidak, Lucifer ini. Karena dia kan merasa dia hebat juga kan, punya hikmat apa dan lain-lain. Kalau baca di Yehezkiel 28 itu, Yesaya 14, dia mau menyamakan dirinya dengan Tuhan dan Yesus itu. Makanya di Wahyu 12 dikatakan terjadilah peperangan di sorga. Ya. Karena setan berontak, dia mau harusnya dia juga sama dengan Tuhan dan Yesus. Tapi Yesus dan Bapaknya itu satu. Di dalam pikiran semuanya satu. Mereka dua itu pencipta, sedangkan setan itu ciptaan. Nah, disinilah awalnya setan mulai memalsukan firman Tuhan. Setan bilang begini, hukum Tuhan harus dirubah. Yang kedua, pemerintahan Tuhan itu tidak bisa kasih dan adil berjalan bersamaan. Masa kita orang yang bersalah harus dihukum itu adil. Pada saat yang sama, dia diampuni itu kasih. Dan itu pemerintahan Tuhan di surga begitu. Kasih dan adil itu sama-sama. Tapi setan bilang, oh nggak bisa. Orang bersalah harus dihukum dulu, baru diampuni. Nggak bisa. Dia bersalah, dia dihukum pada saat yang sama dia diampuni. Ini tuduhan setan di surga. Nah makanya untuk membuktikan mana yang benar, mana yang salah, itu setan dibuang ke bumi untuk membuktikan tuntutannya. Bahwa hukum Tuhan harus diganti dan adil dan kasih itu tidak bisa berjalan bersamaan. Itulah sebabnya Yesus turun untuk membuktikan adil dan kasih itu berjalan bersamaan dan hukum Tuhan tidak bisa dirubah. Itulah makanya kenapa Yesus harus turun ke bumi, jadi manusia. Jadi pada Itu alasan dasarnya, sebenarnya. ya. Jadi pada dasarnya pencipta itu ada dua. Bukan. Pencipta itu satu. Ulangan 6 ayat 4. Tuhan kita itu Esa. Ya. Nah pencipta yang satu ini siapa? Pada dasarnya sama itu. Yesus Bapa itu satu aja. Oh, iya. Karena begini. Bapa itu roh dan tidak bisa kan kita lihat roh. Nah, wujud nyata dari keoknuman Bapa itu ya Yesus itu. Itu satu. Makanya kalau dalam bahasa Ibrani, nama Bapa itu Yahuwah, nama Yesus itu Yahusa. Yahusa itu artinya Yahuwah menyelamatkan. Jadi di perjanjian lama itu Yahuwah, di perjanjian baru jadi Yahusa. Yahuwah menyelamatkan. Itu satu. Makanya Yesus katakan di Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 14 ayat 9, siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Itu jelas. Jadi yang netein aku, netein Bapak gitu maksudnya, Bang? Bukan. Dia harus betul-betul 100% manusia. Karena kalau dia turun dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, setan akan menuntut bahwa tidak bisa, tidak adil. Kalau kau mau membela manusia, kau harus betul-betul jadi 100% manusia. Makanya dia jadi 100% manusia. Ya, dia dilahirkan seperti manusia. Yang tadi Jadi Pak bilang lahir dari selangkangan, apa dan lain-lain. Jadi yang mengurus alam semesta ini ketika Tuhan Abang ini jadi manusia itu siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang mana, Bang? Katanya satu. Tuhan Yesus juga. Kenapa? Berarti dia bayi, itu maaf. keluar dari Bapa. Dia bilang, aku datang dari Bapa, keluar dari Bapa. Berarti bayi Yesus ini yang mengatur alam semesta? Iya, itu karena itu sudah direncanakan. Ada di Roma 16 ayat 25. Si bayi ini yang ngatur alam semesta, Bang? Masa bayi mau atur? Dia akan turun sebagai manusia. Tadi Abang bilang begitu. Sekarang begini, Pak. Sultan Hamengkubuwono IX, ya. Tunggu ya, tunggu Dia saya bisa angkat. jadi 9 orang waktu dia mau ditangkap. Dia bisa jadi 9 orang tuh. Ya, apakah Tuhan tidak bisa jadi 2 orang? Iya, maksud saya tadi kan Anda mengatakan Tuhan Anda satu. Iya. Yesus itu Bapa itu sendiri. Cuma Bapa itu kan roh. Ya. Angkat Dan wujud nyata dari keoknuman Bapa ya Yesus itu. Iya. Jadi maksudnya bukan bayi Yesus yang mengatur alam semesta.
Ya bukan. Iya. Gimana tadi katanya 100% Tuhan, cuman satu, kenapa jadi berubah juga sama doang dong? Iya. Karena begini, dia keluar dari Bapa. Oh, berarti masih ada Bapak. Iya kan? Oh, masih ada Bapak. Makanya namanya itu satu, Yahuwa, Yahusa. Nggak ada nama Allah, nama Tuhan itu nggak ada dalam Alkitab. Yang ada itu Yahuwa, Yahusa. Itu satu orang. Satu orang. Berarti yang mengatur alam semesta ya bayi Yesus. Ya terserah abang lah mau mengatakan begitu ya. Dan Tuhan itu kan tidak bisa dijangkau oleh pikiran kita manusia. Dia bisa bikin apa aja. Iya, 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 iya. Abang ini lucu, Bang. Oke, Bang, salam kenal, Abang. Thank you. Sehat terus. Iya. Thank you. Nanti kita dialog lagi ya. Baik. Oke, oke, oke. Aduh, aduh lucu orang-orang ini. Kupikir sekte yang berbeda dengan ini, ternyata berbedanya cuman segi apa tadi itu berbedanya dengan Kristen tentang hari Sabat, penentuan misa dan seterusnya. Ujung-ujungnya lebih parah lagi. Ternyata bayi Yesus yang mengatur alam semesta. Ujung-ujungnya Yesus ini Tuhan yang keluar dari Bapa. Ada berapa Tuhan? Satu. Aduh, parah. Ketika Tuhan nete, Yesus nete, apakah Bapak ikut nete? Enggak katanya. Siapa yang melihat aku, melihat Bapak. Aduh, siapa yang netein aku, netein? Bukan katanya. Allahu Akbar. Parah. Udah ku bilang, kita tidak akan menemukan sedikit pun ilmu dari lisan-lisan mereka, gak mungkin. Mustahil. Kecuali kalau mereka nanti sudah keluar dari sana, nanti mereka berbicara, baru ilmu itu yang bisa kita dapat. Tapi kalau selama dia masih di situ terus berbicara tentang agamanya, tidak ada ilmu yang bisa kita temukan dari lisan mereka. Ada siapa yang melihat Yesus, melihat Bapa. Siapa netein Yesus, netein Allahu Akbar. Silakan teman-teman, absen dulu. Absen love orange-nya silakan. Allahu Akbar. Lucu teman kita ini. Halo, semangat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, siang. Iya Bang. Dari gereja mana Bang ini? Dari Cianjur. Gereja Cianjur. Boleh. Apa itu maksudnya? Gereja apa tadi maksudnya? Gereja makan bubur? Oh. Halo. Gimana? Ya, Abang dari gereja mana? Kan saya mah dari Cianjur, dari gereja dari. Iya. Dari gereja Cianjur. Masjid gereja saya mah muslim. Oh, Islam. Muslim. Muslim tuh Abang ini, kirain dari gereja mana gitu. Halo Saudara Petrus. Ini Petrus ini singkatan ya. Halo Saudara Petrus. Oh bukan ya, nama murid Yesus ya. Halo, Dari gereja mana Abang? Islam. Oh Islam. Masya Allah. Oke Bang, salam kenal.
Jadi kita ini jam. Oh. Bang, Halo, semangat siang. selamat siang, Bang. Dari gereja mana? Dari Masjid Muhajirin, Bang. Masjid Muhajirin di mana? Makassar atau di Pekalongan? Dinda Dio, monitor. Bisa Ki naik dulu, Dinda. Saya mau persiapan ibadah. Halo, Halo. ya, Mau kemana? enggak kemana-mana. Oh gitu. Dengan saudara siapa ini? Saudara Acica. Merica? Acica. Merica. Kok bisa namanya Acica. Acica. Cicak? Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Acica. Hah? Kok ada nama Cicak? Bener aja dong. Nama yang benernya apa kok pakai cicak-cicak segala Namanya sih? Acica. Iya, maksudku apa nggak ada nama yang lebih baik kok namanya Cicak? Bukan cicak. Pakai A. Acica, ndak pakai CICK. Oh. Aziza. Acica. Oh. Acica. Iya. Kok iye? Orang Makassar. Orang Makassar, Ki. Di mana Ki tinggal di Manado? Di Makassar. Oh, di Makassar. Iya, ada yang ingin disampaikan? Ada kita mau sampaikan, Dek, Cicak? Kan tadi berdebat soal agama tentang Tuhan. Iya, terus? Saya mau tanya, sebenarnya Tuhan itu ada berapa sih? Dari agama apa dulu nih, Cica? Cica? Saya agama Islam, tapi saya percaya Tuhan itu ada. Nasami, namanya Islam. An-Nasami. Udah pernah sholat ini anak ini? Selalu Ji, tapi kan biasa orang bilang, berapakah itu Tuhanmu? Kenapakah bertengkar soal agama apa segala macam? Satu ji Tuhan, iya Nasami satu. Berapa umur tak, Dek? 19. Mau kudat bibir lo. 19 tahun masa bertanya berapakah itu Tuhan? Kan orang biasa berdebat toh Om. Panggil Om lagi. Kakak. Ya gitu dah. Bicara Miki yang sama ini adekku juga. Nah, dia juga baru 19 tahun. Nah. Mandi kak dulu saya. Apa bisa tahu? Tanya Mi tentang Tuhan toh. Oke. Disuruh Kak turun Om. Siapa suruh? Itu Dinda. netizen, turunkan. Iya kan? Oke, makasih ya. Saya mandi dulu ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Teman-teman jangan kemana-mana, saya persiapan zuhur aja dulu. Sebentar aja, saya tetap monitor di sini kok. Kita nanti tutup jam 3. Silakan. Ya, gimana? Aziza mau ngapain di sini? Jangan. Aku suaraku ada nggak on cam? Iya, bentar aku on cam dulu. Ada fasilitas. Cek aku ada suara nggak?
Ada. Aziza. Oh. Ya, teman-teman tolong di-follow ya. Ini akun Bang Zuma official yang kedua ini. Ini akunnya Bang Zuma, tolong di-follow teman-teman. Kita kemana? Kita kembali ke nasi. Halo Aziza, ada suara nggak Aziza? Bukan Aziza bang, Acica. Iyalah, Acica bebas. Nah, kamu mau Iya. ngapain di sini sekarang? Mau tanya-tanya soal agama. Agamamu apa? Ya, Agamamu apa? Kamu Islam kan? Iya, Nah, Aku- ya udah. aku Islam, mamaku Kristen. Terus? Tapi Mamamu Kristen. iya, aku pindah-pindah tempat tinggal. Kadang di Makassar, kadang tinggal sama mamaku. Jadi pengetahuanku Di mana tentang mamamu, di Islam mana? itu kayak nggak ini. Oh, Tuhanmu siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Oh Allah. Kamu sholat? Sholat. Kadang Alhamdulillah. juga kalau subuh, kadang kalau lambat bangun, ya matahari sudah terbit baru sholat. Nah, Sami ya matahari terbit masa nak tunggu kok. Nah, intinya sholat toh, Tuhannya Allah toh, ya udah alhamdulillah. Apapun yang terjadi sholat. Nah, mantap. Iya kak. Jadi jelas Mito? Iya jelas. Apa lagi? Jadi di sini mau ki apa? Mau ki cari jodoh kah? Tidak. Masih kecil. Oh. Oh, masih kecil. Iya. Tapi masih kecil udah main TikTok. Kan cuman scrolling. Ya kita di sini itu diskusi lintas agama. Iya. Nah, kalau mau ki bertanya ki di bawah di typingan nanti dijawab. Oke. Jangan ikut agama mamanya ya. Iya. Nanti kamu salah sembah. Tuhanmu Allah toh? Apa? Tuhanmu Allah toh? Iya, Tuhanku Allah, tapi saya tinggal sama mamaku, dia ateis. Tadi kau bilang Kristen, sekarang ateis cuman nih. Iya, dia kan dulu pas sebelum nikah sama papaku kan dia Kristen. Jadi pas sudah nikah sama mamaku, dia dikasih masuk Islam. Setelah pisah sama papaku, dia ateis. Dia langsung kayak sudah tidak mempunyai agama, tapi dia percaya Tuhan. Nah, tidak punya agama tapi percaya Tuhan. Dia percaya Iya. Tuhan itu ada. Iya, dia percaya. Siapa Tuhannya? Nggak tahu kan dia ateis. Bukan, kalau ateis itu nggak percaya Tuhan. Tapi saya pernah tanya dia, Kak, bilang, "Mama percaya Tuhan tidak?" Dia bilang, "Iya, saya percaya." Tapi saya pernah tanya dia, bilang, "Tuhannya Mama siapa?" Dia bilang, "Ya, saya cuma percaya Tuhan." Dia cuma percaya Tuhan, Tuhan itu ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Tahta. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, yang penting Waalaikumsalam Ustaz.
yang penting si siapa Acica ini istiqomah, jaga sholat ya. Iya, amin. Kamu kalau kamu mampu, kamu ajak mamah juga. Agama Islam adalah agama yang benar, Tuhan yang benar. Makanya kamu harus belajar, ya. Nah, kamu belajar, rajin-rajin kamu datang masuk di sini. Kamu naik masuk sini, kamu nyimak di bawah, kamu catat. Ini ada guru kita nih Bang Zuma 01 official ini, kalau dia ngomong di Bibel itu di ini dicatat, ditulis. Nanti kamu buka-buka sendiri lewat Google, ya. Iya, Udah? Kita bisa. mau diskusi lintas agama ya. Iya. Nah, oke. Di bawah ada tapping. Turun dek, ada Bunda Nora. Nanti kamu kena marah. Hei, kalian pikir aku nih tukang pemarah. Ya oke Dia adek mau ya. belajar. Ya. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih. Sama-sama. Aduh, manisnya. Walaupun nggak on cam. Oke. Ini kayaknya apa ya, Bang Zuma yang baru ya? Iya, follow. Belum bisa on cam. Iya. Di follow teman-teman. Itu ada akun Bang Zuma di atas. Di follow. Ya, besarkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Deno mana, Bang? Saya dari Jawa Barat, Kerawang, Bunda. Denom, Bang. Bukan dari asal dari mana, Bang? Ini kalau Bang Zuma ngopi ini takutnya kita rungkat nih teman-teman. Coba di Kadang Bang Zuma Banten. bilang saya salah dulu ya, tapi masih monitor. Aduh. Itu ngopi tuh takutnya. Iya di Kalau yang ini. Allah. Oh, itu kan tuh. monitor. Ulang ilalanang. Siapa namanya? Lalan. Siapa sih namanya ini? Lam. Iyam. Apa Lam. Nah, itu ada tangannya Bang Zuma. Kan? Lam, kamu naik, kamu mute. Nih, lu pikir ini tempat apa? Turun lu, mampus. Kan? Aku dari tadi semalam sudah sensi kali. Yang membuat aku apa ya, sedikit sensi ya. Tau lah perempuan. Ada moderator kita yang di bawah ya? Siapa di moderator di bawah nih? Iya. Halo Ada Jifred. banyak itu, ada Bunda Rahma, ada. Assalamualaikum semuanya. Ada. Waalaikumsalam. Ini si tukang gosipnya satu ini. Teman. Parah kali. Alah. Kita tukang kerja, tukang kerja. Ustaz Dio dari tadi malam dicariin. Iya, WA aku keblokir atau kenapa? Ini baru aku mau urus ini. Ini mau izin dulu dari kantor, mau ngisi. Tapi aku baru WA kamu, Bang Dio. Apa nih? Halo. Aku bilang nggak bisa. Aku nggak bisa buka. Oh, centang satu ya. Iya, kita pikir kenapa dari tadi malam jam 7:30 hilang sampai sekarang lah. Baru mau kita lapor polisi. Akang nggak bilang nggak di grup? Oh, Akang bilang di blokir ya. Di hack atau di blokir ya, lupa gua. Ya, nomorku diblokir, jadi nggak bisa. Nah, untuk buka itu kan kartunya kan aku dulu simpan di HP yang lama, entah kemana. Ini baru mau ngurus, mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa ya mau nggak mau pakai nomor baru. Oke, kalau begitu. Dan kamu mau jualan? Mau jualan? Aku mau pengumuman apa mau jualan? Enggak, kalau biar dibesarkan gitu loh. Iya, dibesarin. Izin ya Bang Dio ya. Kan kamu dibesarin. Dibesarin. Oke, karena apa belum ini. Nih, ya bagi teman-teman jangan lupa juga tanggal 10 kita akan ada debat yang dibuat oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia
Ya, jadi ini debat antara Ustadz Dio dan Kores ya dengan Pak Lamsen beserta pendetanya. Jadi Pak Lamsen datang bawa pendetanya mau bertanya tentang Islam ya. Jadi selama ini kan Pak Lamsen komplain, wah saya ditanya terus tentang Kristen, gantian lah dia bilang. Nah, jadi gantian. Ada yang bertanya tentang Islam, ada yang menjawab tentang Kristen. Nah, jadi Pak Lamsen nanya Islam, Ustadz Dio yang jawab. Kores nanya Kristen, pendetanya yang jawab. Jadi mereka silang kayak gitu. Konsepnya seperti itu. Dan ini diadakan tanggal 10. Tapi ini nggak terbuka untuk umum ya, karena tempatnya kecil gitu. Ya kita pakai ruang meeting salah satu kenalan kita. Ya kita pakai ruang meetingnya sehingga agak kecil. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi, jangan lupa di Yayasan Apologet Islam Indonesia dengan nomor rekening, kok nggak bisa di zoom nih? Di zoom aja. Ya, nih. Nomor rekeningnya tuh 75 kali 51770 BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi ini akan Ini coba di-live-kan dicatat di bawah. Catat di bawah. Ya, ini akan 75 kali 51770. 75 kali tuh. 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Oke ya, yang mau konfirmasi bisa ke Akang, ke Bang Handi atau ke saya ya, bisa DM juga. Terus bagi teman-teman, ini salah satu agenda kita di bulan Juni, dan sebenarnya di bulan Juni ini API dengan struktur baru akan banyak pergerakan ya, nantikan aja teman-teman. Selain ini kita juga di minggu depannya lagi kita akan buat satu gebrakan yang akan mengejutkan, tapi ini lebih besar ya. Jadi bukan diskusi, tapi satu gerakan yang akan sangat besar, yang skalanya itu nasional. Ya, ini akan skala nasional. Nantikan saja, kita belum bisa ngomong ya, daripada nanti dicegah sama roh-roh jahat yang ada di udara gitu ya. Jadi di pertengahan bulan ini kita akan buat satu gerakan yang besar. Roh-roh jahat yang di udara. Iya. Ya di udara lah. Jadi kan melayang-layang. Oh iya ya, melayang-layang ya. Iya, melayang-layang ya. Oke, itu sih. Dan kedepannya kita akan lebih banyak juga diskusi-diskusi, di mana saya menargetkan setahun ya, kita kalau bisa ada 4-5 diskusi secara offline ya. Secara offline teman-teman. Dan mungkin akan ada diskusi yang open ke publik kalau tempatnya memadai. Kalau ini jujur karena kita juga sekedarnya saja ya. Karena juga Pak Lamsen nggak mau yang besar, nggak mau yang heboh gitu kan, karena udah tua. Jadi kita buat cuman di sebuah ruang meeting, jadi terbatas. Udah umur 70-an dia loh, 70-an. Iya, takut dia stroke. Iya, diteriakin Ustadz Dio, ada apa-apa gawat kita nanti. Bukan sekali mau jualan lo, enggak. Tapi memang jago kalau Bang Jul nih, kalau bernarasi nih jago memang Kak. Ya memang jago. Ya kita live ya teman-teman. Jadi di live kan di channel YouTube Apologet Islam Indonesia dan afiliasinya ya. Jadi di channel YouTube API plus afiliasinya ya, kayak Bang Zuma, Akang gitu, Bang Andi gitu. Ya kita kedepannya akan banyak undang pendeta teman-teman ya. Jadi kalau mungkin kayak Kodondi kan banyak orang datang gitu kan. Kalau kita ya mungkin karena selama ini diskusinya secara online, jadi banyak pendeta-pendeta tuh nggak tahu kalau kita tuh offline juga. Nah, mungkin untuk tahap awal kita yang akan datangi. Ini perdana ya? Enggak sih, kemarin kan di Bandung udah juga API. Oh, API juga itu, Yayasan API juga yang menyelenggarakan ya? Ya, yang di Bandung sama Persis ya. Yang sama Persis itu kan kerja sama Persis. Ya. Jadi kita kedepannya juga akan kolaborasi dengan yayasan-yayasan lain ya. Karena kita, sekali lagi teman-teman ya, semua kan niatnya lillahi ta'ala. Jadi semua yang bisa kita lakukan untuk pergerakan, untuk umat, kita akan kerjakan ya, sekali lagi termasuk bekerja sama dengan yayasan-yayasan lain, ormas-ormas lain gitu kan. Nah, cuman kita akui selama ini mungkin publisitas terus juga eksekusi kita masih kurang. Nah, ini yang kita akan ubah dan kita akan baguskan lah, terutama di ini bagian komunikasi kepada netizen ya. Jadi pelaporannya, jalannya diskusi tersebut, sehingga umat yang sudah berinfak dan sedekah ke API jadi tahu bahwa uangnya itu dipakai kemana. Nah, jadi kedepannya kita akan lebih rapikan, dan termasuk kita juga punya IG teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu kegiatan-kegiatan kita bisa lewat IG-nya gitu.
Undang Mikana. Jadi kita nggak kelas undang Mikana. Pendetanya Mikana kita undang teman-teman. Dan Ini itu kita udah deal ya. Jadi bosnya Mikana itu kita udah undang. Ini Pak mungkin Yoel, kita- Pak Yoel. Bukan. Enggak. Ya, jadi bosnya Mikana itu namanya Pendeta Yakob. Ini aku udah rekam nih kemarin. Mana ya videoku? Bang Jul, Aku Bang Jul, itu Sulistyo. ada yang typing. Bang Jul, ada yang typing di bawah katanya pendeta Lamsen itu yang kemarin ngamuk-ngamuk di podcastnya Kodondi, betul? Iya, benar. Bukan, itu beda lagi. Jadi itu netizen pingin kita ngundang pendeta tersebut mungkin ya. Ini bosnya Mikana ya. Mikana itu baru dilantik jadi pendeta muda di gereja Kebangkitan Rohani Cilengsi ya. Ini aku dengerin, aku kasih dengar. Ini bosnya Mikana. Iya, Oh, jadi pendeta muda di mana? Di Jakarta, Bogor. iya. Di Jakarta di Cilengsi. Oh, jadi pendeta di Cilengsi. Baru ya. Iya. Ya dia pendeta muda, bukan pemimpin yang tertinggi sih. Iya, bukan gembala sidangnya kan. Iya, bukan gembala sidangnya. Oh, siap. Itu gini Pak, kan API baru promo. Nah, ini yang lain ya. Jadi kita sebelumnya udah bahas tentang Mikana, tapi nanti kita akan undang pendetanya untuk debat juga teman-teman ya. Jadi kita undang pendetanya. Kalau Mikana nggak kelas teman-teman, baru pendeta muda. Jadi Ya, ketua berdua sinode. lah dengan Mikananya. Loh, ini ketua sinodenya loh. Ya berdua dengan Mikananya lah. Berdua sama Mikana, kasihan Ustadz Dio. Ustadz Dio ketemu Mikana, pusing dia. Ustadz Dio apa saja nanti ketawa aja. Kan Mikana kan suka bilang ini. Jadi saya janganlah menyebut nama Tuhan kalian ya. Yang disembah oleh Bani Arab, dia kan nggak mau sebut nama Allah itu. Iya, jadi memang gereja gitu. Gerejanya tuh memang seperti itu. Nggak mau sebut nama Allah, tetapi tidak bisa merevisi apa? Bible. Ini ya. Jadi tadi yang kalian dengar suaranya tuh Bapak ini. Nih, Iya, Pak Sulistyo itu kan. Yakob Sulistyo. Apa tuh namanya? Ketua Sinode dia. Kapan? Ya nantikan aja satu-satu lah. Soalnya kegiatanku di bulan Juni ini. Bukan kapan yang ini yang kamu umumkan tadi tuh kapan? Yang mana nih? Yang Yakob atau yang ini? Lamsen. Oh, Lamsen tanggal 10 ya guys. Minggu depan tanggal 10. Lamsen itu Lamsen orang Batak itu ya? Iya, Lamsen Nebaho. Oh, Yang legend itu, legend. iya dia udah tua. Kenapa sama yang tua-tua? Iya, biar apa sedikit kan ada energi Gini. itu loh. Jadi kan humasnya API itu Bang Handi. Nomor kontak yang ada di handphone Bang Handi itu yang tua-tua. Ya biasalah, seumuran ya, sepantaran. Jadi yang ada yang tua-tua, yang muda nggak ada dia. Mau gimana? Loh, yang diskusi sama aku kemarin tuh loh, dia masih muda tuh si Tompul tuh. Dia tinggal di Jakarta loh. Ya udah minta nomornya. Kalau dia mau nggak apa-apa gitu. Yang penting Tapi, kita mau ngecek Bang Jul- dia pendeta ya. Memang Bang Jul, ya, tapi- Bang Dio tahu kan? Bang Jul, tapi nanti kalau pas diskusi tiba-tiba Pak Lamsennya stroke meninggal dunia, aku nggak Nah ini, itu aku ku pas tanya. bilang. Takut aku pas pulang jantungan dia. Iya, Bang Handi lah, Bang Handi tanggung jawab. Bang Handi, oke siap. Bang Handi ya tanggung jawab. Oke. Itu loh si Tompul Ngeri kali kan kemarin pas- itu loh. pas lagi Tapi dia berdiskusi terus sekolah bantah-bantah. teologi bagian apa? Bagian kritik teks. Nih. Hmm. Ya, jadi Mikana itu ditasbihkan oleh dia teman-teman ya nih, pentasbihan dan pelantikan oleh Bapak Gembala Yakob Sulistyo. Kerasean Dia Gereja beli. Ini si Mikana. Udah jadi pendeta muda dia. Ya udah jadi pendeta muda di gereja GPF di Cilengsi. Oke, jadi ya sekali lagi teman-teman kita akan banyak kegiatan. Jadi yang mau support silakan ya. Sekali lagi di rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Ya, jadi kita akui gitu kalau kayak kemarin kita masih kekurangan banyak ya kegiatan-kegiatan. Jadi tahun ini kita akan gas di semester 2 ini. Ya di semester 2 ini kita akan banyak kegiatan. Aduh,
Susah ini. Mana rekeningnya? Oh, ini yang belum final, salah. Mana ya? Kan jadi hilang-hilang foto. Notennya, naikkan notennya mana Bang Jibril? Ya, naikkan notennya Bang Jib. Bang Jib, Nonton naikkan suka noten pakai Bang noten. Jib. Nih ya. Jadi temanya siapa yang mengikuti ajaran Abraham, apakah Islam ataukah Kristen? Oke, cukup itu iklannya. Dan iklan terakhir, jangan lupa yang mau beli madu teman-teman, yang mau beli madu, ya kita jualan madu di sini. Yang mau beli madu silakan di profil saya. Kita jual madu dengan harga sangat terjangkau, 40.000 sudah dapat madu segini. Ya itu. Ya kalau beli madu nggak ke rekening API ya guys ya. Jangan nyasar ke rekening API pula kalian bayar madunya. Yang mau beli madu silakan di profile, ada link untuk ini keranjang TikTok shop saya. Oke. Ini madu stamina supaya kuat, nggak kayak kores. Ya ini ada madu teos juga guys. Ya. Oke. Lanjut. Salam. Kerja kalian. Aku turun dulu. Yuk, assalamualaikum semuanya. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.